ada satu ahli juga di bidang otak itu Jürgen Graham. Dia bilang bahwa PFC itu prefrontal cortex hanya dimiliki oleh manusia, binatang nggak punya. Nah, PFC ini punya peran untuk membuat orang bisa menimbang yang baik atau yang buruk gitu kan. Itu kendalinya di PFC itu. Nah, kalau orang udah kecanduan dengan pornografi, itu bisa istilahnya dopaminnya itu bisa banjir. Jadi PFC-nya tuh bisa kerendam. Akibatnya orang nggak bisa lagi berpikir logis. Terus kemudian perilaku seksualnya bisa kayak binatang. Shalom, PHPers. Yes. How are you? Welcome back to There is Hope. Yes. Waduh, udah ketemu lagi kita ya. Ingat, Selasa Jumat kita selalu hadir buat para PHPers semuanya untuk terus menguatkan, terus memberi sukacita dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau ngebahas Hari ini sesuatu siapa yang ini? ada deh. Ngebahas sesuatu yang kayaknya Agak-agak gimana ya? Katanya orang sih tabu. Tapi saya percaya kalau bicara kebenaran firman Tuhan tuh nggak ada kata tabu. Karena kita mau benar-benar mengarahkan, bahkan membagikan apa yang seharusnya anak-anak muda perlu tahu, ya kan? Betul, Sebuah edukasi yang memang tidak jauh landasannya dari kata Tuhan atau kata firman Tuhan. PHPers, inilah dia Pastor Fes Montezuma. Yeay! Selamat datang, kita panggil Kak Monty ya. Kak Monty ya. Kak Monty aja Iyalah, lah. iya. Kak Monty bisa lebih deket-deket. Iya. Oke, Kak Monty apa kabarnya? Baik, Res, thank you. Cerita dong. Happy Kayaknya Monday. makin kurus ya. Iya. Kayaknya diet. supaya Oh gitu ya. Aku masih gelembeng-gelembeng sih. Aku pengen seset juga. soalnya kan sekarang udah balik normal, kerja udah mulai macet-macet jalan Betul, gitu betul. kan. Oh, Kalau lebih kecil kan lebih gampang nyelip-nyelip. Res. Coba tolong hambanya beritahukan kepada dia. Segera nih. Buat curhat nih. Itu bucket listnya tahun ini lah ya. Oh iya. Turun 2 kilo aja. Amin. Kak Monty, Astaga. apa Yes. sih kegiatannya sekarang? Kegiatan seperti biasa di gereja kita pastoring gitu kan, dalam pengembalaan dan ngajar juga, Oh, konseling sekarang juga Di gereja mana? di Grow Center, Grow Center ya? GB Gandaria City. Oke. Nah, Iya. hari ini kita mau ngomongin soal seks. Oh, Seks oke. terutama di anak muda. Wow. Kan kita tahu banget bahwa sekarang ini gennya udah dari yang gen boomer, baby boomer, X, Y, Z, sampai Yeah. sekarang gen-gennya banyak banget gennya. Dan itu mungkin bisa dijelaskan kali Nah. Pastor ya, supaya mungkin PHPers bisa banyak tahu. Dan Betul. ini mungkin jangan disalahartikan dulu bahwa kali ini kita berbicara masalah edukasi, betul sekali. sex education Dan ya. secara alkitabiah itu Yes, dia. betul. Nah, ngomongin soal seks bebas di anak muda. Mm-mm. Menurut Pastor tuh gimana sekarang? Apa sekarang ini seks udah kayak dianggap biasa aja? Nah, itu dia, Res. Jadi kita lihat dari pandangannya ya. Kalau di dalam pandangan dunia itu kayaknya seks itu udah sekarang free aja sih, gitu ya. Bahkan nilai-nilai virginitas kayaknya udah nggak begitu penting, Iya. gitu kan. Tapi kalau kita lihat dalam pandangan secara kekristenan, pandangan kerajaan Allah itu nggak berubah, ya kan. Nah sekarang tergantung nih pandangan kita yang mana nih. Tapi kalau kita bicara sebagai umat tebusan, tentunya dong pandangan kita juga harus pandangan kingdom gitu kan. Nah ini yang kita mesti jaga gitu loh. Jangan sampai paradigma kita akhirnya jadi paradigma dunia, bukan paradigma ikut-ikutan kerajaan jadi, Allah. Atau setengah-setengah gitu ya. Iya, nggak iya, bisa iya, gitu karena Tuhan nggak pernah berubah sih dengan Yes. value-nya itu. Amin. Nah, apa sih yang sekarang ini yang menyebabkan seks itu tuh sekarang ini lebih melekat kepada anak muda gitu? Sebetulnya kalau bicara anak-anak muda ya emang udah dari dulu sih ya. Apa nih termasuk pencarian jati diri mereka? Bagaimana? Bisa. Jadi ada juga kasus-kasus mereka jatuh di dalam dunia seks bebas itu karena pengalaman masa lalu ya. Jadi masa kecilnya ada yang tertolak, ada yang mengalami trauma gitu kan, sehingga mengalami kekosongan di dalam jiwanya dia. Nah, terus masuk deh ke pergaulan yang salah. Gitu. Nah, firman Tuhan kan bilang kalau pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik gitu kan. Sekali. Ditambah lagi juga informasi yang mereka dapat. Kalau di zaman saya waktu lagi kecil gitu kan informasinya kan cuma dari mama papa aja. Ya.
TV juga masih satu TVRI. Informasinya juga miskin sekali yang kita tahu ya. Kayaknya tabu, nggak boleh kamu tahu. Nah, masih kecil, nanti aja. Baru ngomong ya. Baru ngomong baru mau nanya. Udah didiemin. Saya ingat banget pertanyaan waktu itu sama mama saya. Mah, itu kalau pacaran harus ciuman ya? Masih kecil, nggak boleh nanya, nggak boleh nanya. Kayaknya begitu ya, tabu gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan ya, kita boleh dibukakan karena memang banyak sekali impact yang memang ya anak-anak sekarang ya kita berdoa supaya nggak ada lagi yang mungkin masuk dalam pergaulan yang nggak benar ya Pak. Iya betul. Cuman memang tantangannya sekarang bahwa kenyataannya informasi yang didapat sama anak-anak muda tuh banyak banget. Lebih sosial media dari teman, ya. sosial media juga macam-macam dapat informasi itu. Nah oleh karena itu ya di sini peran orang tua dan juga gereja itu harus kerjasama sama keluarga untuk mengedukasi gitu kan. Karena orang tua juga bukannya nggak sayang sama anaknya, cuman banyak orang tua juga nggak ngerti caranya gimana nih gue ngajarin anak gue kan gitu ada kan. satu hal kayak risih ya, mungkin ada juga orang tua yang risih mungkin menjelaskan kepada anaknya. Jadi mau nggak mau ya. Ada anak yang mungkin nggak mau terlalu. Iya risih juga nanya sama orang tua. Jadi mau nggak mau perlu adanya seperti tadi Pastor bilang bahwa jembatannya itu adalah gereja pembina rohani ya yang memang perlu mengarahkan itu ya. Nah satu pertanyaan nih Pastor, kira-kira ada nggak sih gejala-gejala dalam kecanduan seks? Kira-kira ada nggak gejala-gejala? Gejala-gejalanya ada. Ada ya? Ada. Gejala kecanduannya itu karena awalnya biasanya kan dimulai kan dia melihat sesuatu atau nonton sesuatu. Oke. Ya kan? Dari penglihatan. Dari penglihatan gitu kan. Nah pada waktu ngelihat itu ya awalnya dia bisa aja kayak jijik, kaget gitu kan. Tapi kalau si anak itu punya iman yang kuat, kemudian juga diajar atau memiliki nilai-nilai yang benar, kemudian juga punya diajar sama orang tuanya juga punya moral yang baik, dia akan jauhin itu. Otomatis otomatis itu kan karena dia udah dibangun, udah dididik sama orang tuanya. Nah tapi kalau yang ketiga hal itu nggak ada, lemah gitu kan, akhirnya dia akan coba lagi. Nah sementara di dalam tubuh kita ini kan yang punya peran besar tuh kan otak kita, ya kan. Nah sementara pas waktu dia ngelihat gitu, nah ini mulai terjadi sesuatu di otaknya ini. Berhalusinasi begitu? Bukan, peran hormon kayak hormon dopamin. Iya. Hormon dopamin itu kan yang membuat orang tuh jadi pengen ketagihan. Awalnya mungkin kepengen, itu jadi ketagihan gitu ya. Gitu. Itu kan perannya yang menentukan kan kalau di dalam di tubuh kita kan ini PFC kita kan, prefrontal cortex kita gitu kan. Yang itu kalau udah sampai kena dengan pornografi itu kerusakannya, bro, itu lebih parah daripada narkoba loh. Wow. Iya, kalau menurut Donald Hilton Jr. itu dia seorang ahli dalam bidang neuro. Dia bilang gini, kalau kerusakan akibat narkoba di otak itu ada 3 titik nih. Tapi kalau pornografi itu bisa 5. Makanya kalau yang orang teradiksi dengan pornografi itu disebutnya narkolema. Narkotika lewat mata. Iya. Udah serius saya gitu kan. Dari si Donald kayaknya keren. Iya. Narkolema ya. Jadi hati-hati dengan narkolema itu ya. Hati-hati gitu. Saya sempat berpikir tuh. Saya juga Pak. Jadi seks ini termasuk yang seks yang maksud dalam kata yang memang negatif ya. Rawan sekali ya. Merusak ya. Gini, sebetulnya kan kalau seks itu kan originalnya itu kan dari Tuhan. Sebetulnya seks itu kudus karena itu dari Tuhan gitu. Hanya untuk pasangan kita yang dikuduskan ya. Untuk pernikahan. Yes. Makanya aku suka bilang sama anak-anak muda bahwa seks itu bukan untuk cinta. Seks itu untuk pernikahan. Seks di dalam pernikahan itu indah. Tapi seks di luar pernikahan itu bencana. Gitu. Nah, ini yang kita mesti ingatkan kepada anak-anak kita gitu. Tapi dunia ngajarin kan yang penting kan nanti kan kalian kawin juga. Nah, itu dia. Kan bukti sebagai cinta kan tapi anak kalian oke lah gitu kan. Ya salah rayuan-rayuan iblis itu ya. Iya. Nah, satu lagi Pastor, menyangkut gejala kecanduan seks tadi. Kalau misalnya oke lah, let's say kita bilang nih si anak ini atau si komunitas anak ini mungkin mereka tidak secara daging berhubungan atau berhubungan badan kita bilang, tapi mereka punya kecanduan dalam arti kata untuk menonton film atau mungkin
kalau dibilang apa blue film atau apa. Nah itu apakah itu bisa merupakan satu kecanduan? Iya bisa. Makanya itu tadi pengaruhnya ketika tidak berhenti itu akan meningkat Kak. Dia akan meningkat dari mulai tadinya misalnya ngelihat majalah. Cuman pengen tahu. Iya kan, dari majalah terus udah gitu akhirnya meningkat jadi film. Dari film lama-lama biasa akhirnya meningkat untuk melakukan gitu. Jadi banget ya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ahli itu bahwa ada satu ahli juga di bidang otak itu Jürgen Grehman. Dia bilang bahwa PFC itu prefrontal cortex hanya dimiliki oleh manusia, binatang nggak punya. Nah PFC ini punya peran untuk membuat orang bisa menimbang yang baik atau yang buruk gitu kan. Itu kendalinya di PFC itu. Nah kalau orang udah kecanduan dengan pornografi itu bisa istilahnya dopaminnya tuh bisa banjir. Jadi PFC-nya tuh bisa kerendam. Akibatnya orang nggak bisa lagi berpikir logis, terus kemudian perilaku seksualnya bisa kayak binatang Kak. Iya. Gitu. Dan sekarang memang sudah makin kesini makin banyak itu makin banyak, makin aneh-aneh. Betul. Sampai saya pernah baca bahwa sekarang ini di luar sana, di luar negeri mereka malah mengingini menikah dengan binatang, dipuaskan dengan binatang. Dan, waduh. Jadi itu ada tiga area yang kena sih. Secara spiritualnya, secara spiritnya. Demonic activity itu pasti ada. Yang kedua secara psikologis mentalnya juga ada punya kerusakan di situ. Dan secara fisik yaitu di otaknya. Wah. Dan ini biasanya enggak bisa dianggap enteng ya Pastor? Gak bisa dianggap enteng. Terus kira-kira apa tuh Pastor yang harus dilakukan? Makanya yang dari pertama yang harus dilakukan mungkin dari keluarga dulu. Relation seperti apa sih yang harus dibangun dari keluarga supaya anak-anak ini benar-benar terjaga gitu dari hal-hal ini? Hal yang pertama yang mesti dibangun dari keluarga itu adalah setiap orang tua itu harus berfungsi. Sebagai orang tua fungsinya. Sebagai orang tua fungsinya. Bukan hanya cuman ngasih makan, ngasih sekolah. Bukan hanya itu. Ngasih tahu ya. Tetap fungsinya kan yaitu kita adalah umat tebusan. Fungsi orang tua itu back to the Bible apa? What the Bible says about the function of the parents itu kan. Nah itu harus berfungsi. Karena banyak orang tua di rumah sih ada orang tuanya lengkap, tapi nggak berfungsi. Nah, di sini kembali orang tua itu harus berfungsi, mengedukasi anak, memprotek anak, gitu kan, dan udah gitu mendampingi anak, mendidik anak, membimbing mereka untuk sampai kepada destiny yang Tuhan udah siapin buat mereka. Nah, itu yang pertama, orang tua berfungsi. Yang kedua itu adalah yang harus dibangun komunikasi juga sama anak. Relationship ini mesti dibangun. Kalau kita ngajarin aja without relationship, itu akhirnya jadi program. Oke, program orang tua apa? Gitu kan? Dan jadi kaku ya. Jadi kaku gitu. Nah, sekarang yang harus dilakukan menurut saya itu adalah parentingnya tuh harus yang masuk kepada discipleship parenting. Karena itu yang Yesus ajarkan kan. Yesus perintahkan bahwa go and make disciples to all nation. Jadi pola parentingnya itu harus discipleship, pemuridan. Jadi itu memang harus disiapin. Oke, anak-anak kita bulan ini kita akan belajar mengenai karakter, misalnya kesabaran. Anak-anak kita bulan depan akan kita belajar tentang kekudusan. Nah, sementara modulnya jalan, tapi relationshipnya harus dibangun. Kedekatan dengan anak. Jadi anak tuh waktu dimuridkan sama kita sebagai orang tua tuh enjoy. Udah open, udah terbuka ya. Gak ada lagi yang bicara tertutup. Atau misalnya dia naksir, aku naksir si A. Nah nanti kan dari situ kan dia bisa bagaimana menyelami, mengarahkan. Oh jangan ini dulu nak, jangan ini dulu nak. Mungkin seperti itu ya Pastor ya. Nah terkadang masalahnya orang tua banyak yang killer. Iya pokoknya sekarang ini berarti orang tua harus benar-benar memahami fungsinya sebagai orang tua. Bukan hanya sebagai orang tua ya kan ya. Betul, harus ada fungsinya dan juga harus benar-benar pendekatan sih yang penting tadi kalau saya tangkap. Setelah orang tua, Pastor, apa lagi nih kamu nanti? Berikutnya. Orang, di gereja. Gereja juga. Nah, karena gini, kalau mau jadi dokter kan ada sekolah dokter. Iya, betul. Mau jadi insinyur ada sekolah insinyur. Untuk orang tua kan kagak ada sekolah orang tua. Iya kan? Betul. Kagak ada sekolah orang tua. Nah, jadi disinilah peran gereja. Gereja menjadi partner. Ya kan, gereja sama keluarga dalam hal ini orang tua itu jadi partner. Gereja mengedukasi
Betul. Mengedukasi para orang tua sehingga orang tua bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Iya, khususnya di youth ya. Youth. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar atau mungkin kiat-kiat apa saja yang memang mungkin bisa diadakan atau dilakukan di dalam gereja, khususnya untuk memerangi yang namanya katanya mungkin yang kecanduan seks atau yang bisa memberikan seks edukasi ini kepada kalangan anak muda. Mungkin bisa dikasih kiat. Kata kuncinya aku ambil dari kakak ya, adalah kata perang tadi, memerangi perang. Namanya untuk kita perang itu kan harus persiapan. Ya, jadi kita jangan pada waktu musuh udah nyerang baru kita cari senjata. Udah telat men. Oke, strateginya gimana Res? Musuh udah nyerang kita, strateginya gimana? Udah telat bos gitu kan. Udah aja gitu kan. Angkat bendera putih nyerah aja kan. Jadi kita mesti persiapan. Nah ini harus disengaja Kak. Jadi gereja harus berdoa minta hikmat sama Tuhan, para pemimpin duduk sama-sama, oke tahun depan kita akan buat apa nih untuk keluarga. Jadi harus direncanakan, planning. Jadi udah bukan yang tabu lagi ya. Bukan yang tabu lagi, karena kembali lagi harus kepada esensinya bahwa seks itu adalah kudus karena itu dari Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini jemaat harus dikembalikan kepada pengertian yang benar bahwa seks itu kudus. Seks itu untuk pernikahan. Nah, ngajarinnya gimana gitu. Baru kita buat blending, buat rencana. Karena kalau kita gagal buat rencana sama dengan kita merencanakan untuk gagal kan. Yes, berarti peran gereja itu sangat penting ya. Penting banget. Nah, wah luar biasa. Nah ini diberkati juga buat kita nih ya. Jadi kita next bisa. Betul, apalagi anak-anak kita. Iya, untuk youth ya, untuk youth. Jadi untuk youth juga. Kita siap untuk memanggil Kak Monty. Siap. Untuk berbagi khususnya buat youth. Nah, sekarang Kak Monty, pesan dong buat orang tua sekarang ini yang mungkin lagi nonton juga, yang mungkin punya masalah dengan anaknya soal pornografi dan juga seks bebas ini, bagaimana supaya mereka bisa mentransfer kepada anak mereka supaya bisa mereka membentengi. Itu penting banget tuh Pastor. Oke, pesannya untuk para orang tua adalah bahwa tidak ada anak yang sulit. Amin. Yang ada adalah orang tua yang kesulitan untuk mendidik anaknya gitu. Berarti trouble di kita ya. Balik ke kita lagi ya. Kalau John Maxwell bilang masalah di dalam gereja atau di organisasi adalah leadership. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu apa? Leadership lagi. Jadi dengan leadership itu, nah oleh karena itu sekarang buat para orang tua ya jangan berhenti untuk belajar. Stop learning, stop growing. Kita akan terus belajar. Amsal bilang untuk kerajinan tanpa pengetahuan itu nggak baik. Untuk segala sesuatu yang ingin kita kuasai kita harus belajar. Pokoknya percaya aja ketika kita ada kemauan, berharap sama Tuhan, makan kue sus, makan ketan, di dalam Yesus ada kekuatan. Ini Pastor kita kali ini gaul sekali ya. Nah, pesan untuk anak muda nih Pastor yang memang atau mungkin baru mau atau sudah kecanduan atau mungkin dia terjebak dalam satu pergaulan. Nah, boleh dikasih pesannya Pastor? Ya mungkin sekarang ini ke orang tuanya mungkin hubungannya nggak bagus, ke gerejanya juga jarang-jarang, ke persekutuan juga jarang-jarang. Nah, harusnya mereka mendengar langsung dari Kak Monty. Apa sih bagaimana caranya untuk sesuai dengan yang kemarin itu apa namanya webinar kemarin ya kan? How to overcome sex temptation. How to overcome sexual temptation. Oke, buat para anak-anak muda, ingat bahwa Tuhan memanggil kamu untuk bukan melakukan hal yang tidak kudus, tetapi untuk hal yang kudus. Dan masa depan kamu di dalam tangan Tuhan itu pasti. Oleh karena itu perhatikan pergaulan kamu, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, tetap percaya sama Tuhan, miliki pergaulan yang sehat, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Amen. Karena bunga akasia itu makanan lezat bagi jerapah. Memang dahsyat firman Tuhan memberikan kita kekuatan yang berlimpah. Amin. Ada lagi ya. Ada lagi. Kayaknya banyak stok. Perlu belajar saya. Ada 2 giga. Nah, satu lagi. Terakhir boleh ya Pak Bu Produser. Boleh. Gitu kan mumpung nih. Kalau misalnya ada anak Tuhan, karena kan suka banyak ke DM saya. Lucunya ke DM saya mulu, nggak ke DM dia gitu. Jadi gini, kalau misalnya ada orang tua atau misalnya ada anak yang memang memerlukan arahan, boleh nggak bisa langsung ketemu sama Pastor Monty? Boleh. Nah, kemana ketemu tuh? Atau menghubungi mungkin menghubungi kemana tuh Boleh Pastor? di ini aja, di IG-nya. Di IG ya. Sama tadi gereja mungkin bisa disebut lagi Pastor? Gerejanya di Growth Center Church, GBI Gandaria City. Ya. Jadi langsung kepada
narasumbernya yang dipakai Tuhan luar biasa, langsung ini bisa sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau ada anak kita mungkin yang nggak ada kata terlambat ya Pastor ya. Nggak ada kata terlambat. Jadi kalau memang udah dilihat ada gelagat-gelagatnya seperti itu nggak usah malu. Betul. Ya terbuka saja. Lebih baik benar-benar dari sekarang, dari sedini mungkin daripada nanti terlambat. Iya. Mendingan nggak usah malu, dan ini nggak satu hal yang kayaknya buat orang-orang memalukan sebenarnya, enggak ya. Nah nggak ada kata terlambat ya, langsung bisa sharing, berbicara, langsung mungkin bisa dilayani langsung oleh pastor kan. Amin. Gitu. Pokoknya Selasi Bunga Melati, terima kasih Kak Monty. Saya ada. Ini gurunya, guru saya nih. Aduh. Terima kasih sekali lagi buat sabar Mami, nanti kita ya. Nanti kita DM-an ya. Members, terima kasih buat hari ini. Kiranya banyak sekali pengetahuan, apalagi tentang bagaimana saya diberkati. Betul, amin. Saya juga bagaimana kita harus benar-benar memerangi, harus bersiap sebelum perang. Itu dia, amin, ya kan? Amin. Dan terima kasih lagi buat Kak Monty. Terima kasih, jangan lupa buat Members, subscribe, like, komen, dan share ya. Iya, dan follow IG kita di _bukan official. Ada pergumulan dan juga ingin didoakan, langsung terus di komen aja, nanti tim akan topang doa untuk Anda semuanya. Mau yang sakit kita topang dalam doa. Thank you banget. Terima kasih Kak Monty, Tuhan berkati. Bye. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless.